Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya mau jadi apapun silakan, asalkan jangan membuang kitab suci dari dalam dada kita. Jangan membuang kebenaran, suara hati, suara Tuhan yang ada di dalam dada kita. Jadilah hakim, namun jadilah hakim yang bertakwa. Jadilah polisi yang bertakwa. Jadilah pengacara yang bertakwa. Jadilah PNS yang bertakwa. Jadi apapun kalian, jadilah orang yang bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yang termaktub, yang tertulis di dalam kitab Al-Quran. Itulah jadi pedoman kita. Al-Quran inilah akan jadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran inilah jadi imam kita, petunjuk kita, nur kita dalam kita berbuat, berkelakuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kiai yang bertakwa. Jadilah polisi yang bertakwa. Jadilah dokter yang bertakwa. Jadilah pengacara yang bertakwa. Jadilah tentara yang bertakwa. Jadilah PNS yang bertakwa. Jadilah pedagang yang bertakwa. Jadilah petani yang bertakwa. Jadi apapun kalian bertakwa. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Qadimul la yumallu sama'uhu tanazzaha an qawlihi wa biliyati bi astaghfi min kulli dari wa nuruhu dalilul liqalbi Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ma'idah ayat 44. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna at-taurata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala anzalna, menurunkan Allah at-taurata, menurunkan kitab Taurat, fiha, di dalam kitab Taurat, hudan, ada petunjuk, wa nurun, dan cahaya, yahkumu biha nabiyyun alladzina aslamu, memutuskan biha, dengan kitab Taurat itu, an-nabiyyun, para nabi, alladzina aslamu, yaitu para nabi itu, alladzina, termasuk orang-orang yang aslamu, yang berserah diri, yang Islam, lilladzina hadu, menghukumi terhadap orang-orang Yahudi, wa rabbaniyuna, dan orang-orang yang alim, wal ahbaru, dan para pendeta, bimastufidu, dengan Taurat itu menjaga mereka, min kitabillah, dari kitab-kitabnya Allah, wa kanu, dan ada mereka, menjadi mereka, alaihi, atas kitab Taurat, syuhada, saksi. Fala tahzun nasa, maka jangan takut kepada manusia, wahsauni, akan tetapi takutlah kepadaku, kata Allah. Wala tastaru, dan janganlah kalian menjual, janganlah kalian menukar, dan janganlah menukar kalian bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Wa malam, dan barang siapa tidak yahkum, memutuskan bima, dengan kitab Taurat, anzalallah, yang diturunkan oleh Allah, fa ulaika humul kafirun, maka mereka itulah termasuk kelompok orang
Ini menceritakan Bani Israel, menceritakan orang Yahudi bahwasanya kitab Taurat ini diturunkan kepada Bani Israel, yang mana kitab Taurat ini di dalamnya terdapat hudan, terdapat petunjuk, wa nurun, dan cahaya. Petunjuk dan cahaya. Kalau hanya ada petunjuk, nggak ada cahaya, orang itu nggak bisa berjalan. Ada cahaya, namun tidak ada petunjuk, bisa kesasar. Jadi sudah lengkap di kitab Taurat itu, hukum-hukum sudah lengkap. Yang berkaitan dengan yang kemarin tentang ada orang Yahudi yang ternama, yang terpandang di Madinah, minta keputusan kepada Kanjeng Nabi Muhammad, minta keputusan kepada Rasulullah Muhammad. Untuk apa? Untuk memutuskan bahwasanya orang yang melakukan perzinahan muhson, minta diputuskan keputusan selain dirajam. Siapa tahu bisa. Sedangkan di dalam kitab Taurat sendiri, hukuman rajam bagi orang-orang yang melakukan zina muhson itu sudah ada. Namun mereka ingin ngeprank, ingin ngetes Kanjeng Nabi Muhammad. Namun apa yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Suruh lihat kitab apa? Kitab Tauratnya. Suruh dibuka kitab Tauratnya. Ternyata tatkala dibuka sudah tertulis bahwasanya di dalam kitab Taurat bagi orang yang melakukan zina muhsan itu hukumannya dirajam sampai mati. Namun oleh mereka ditutupi. Namun ada sahabat dari orang Yahudi yang mu'allaf, yang masuk Islam pada saat itu, memberitahukan bahwasanya apa yang terdapat di Taurat tentang hukuman rajam mereka tutupi. Siapa namanya sahabat yang mu'allaf ini? Abdullah bin siapa? Bin Salam. Abdullah bin Salam. Dia membeberkan bahwasanya di dalam Taurat itu terdapat hukum yang menyatakan bahwasanya apabila ada orang melakukan zina muhson, hukumannya dirajam sampai mati. Namun oleh mereka ditutupi. Setelah diperintahkan oleh Rasulullah untuk diangkat, sangat jelas bahwa di dalam kitab Taurat sudah termaktub, sudah tertulis kalau ada orang melakukan zina muhson itu hukumannya dirajam sampai mati. Namun yang mereka harapkan dikurangi, kualitas hukumannya dikurangi, siapa tahu bisa. Ternyata Rasulullah tegas untuk memutuskan bahwasanya hukuman bagi penzina muhson itu adalah dirajam sampai mati. Jadi Taurat ini diturunkan oleh Allah, di dalamnya sudah sangat jelas ada hudan, ada petunjuk, wa nurun, dan juga cahaya. Hudan, petunjuk, dan cahaya nurun. Jadi misalkan kita berjalan di suatu malam,
ada plan di situ menunjukkan arah tujuan yang kita hendak dilalui. Namun kalau dalam kondisi kendaraan kita juga tidak bercahaya, tidak ada lampunya, petunjuk itu akan terlewatkan, tidak bisa jalan juga. Jadi hudan dan nur ini harus ada. Semua ini, hudan dan nur ini didapat oleh orang-orang yang memiliki ilmu. Sedangkan ilmu sendiri adalah nurun, al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Kalau kita punya ilmu tapi tidak ada hudan, maka kita tambah kesasar. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Bertambah ilmu seseorang namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka orang itu akan bertambah jauh dari Allah. Jadi kesasar. Ada hudan, gak ada nur, juga gak bisa jalan. Ada nur tapi tidak ada hudan, juga tambah kesasar. Jadi dua-duanya harus kita miliki. Untuk mendapatkan nur, kita harus belajar. Karena ilmu yang kita dapat itulah cahaya penerang bagi jalan kita. Nur al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya. Hudan adalah petunjuk dari Allah, dibarengi oleh Allah. Supaya kita mendapatkan hudan, kita harus mendapatkan ridho Allah. Makanya luruskan niat. Terkala kita mencari ilmu, menuntut ilmu, kita harus niatkan karena Allah agar kita mendapatkan hudan, mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi walaupun kita punya ilmu yang banyak, namun kita tidak mempunyai hudan, tidak diberi petunjuk oleh Allah, tidak ada tambahan petunjuk dari Allah, maka kita tambah jauh dari Allah. Man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Siapa orang bertambah ilmunya namun tidak bertambah petunjuk dari Allah, maka hakikatnya orang itu tambah jauh dari Allah. Kalau kita tidak mendapatkan tambahan petunjuk, tambahan hudan dari Allah, walaupun kita mempunyai ilmu, kita hakikatnya tambah jauh dari Allah. Makanya kita kadang di dalam jiwa kita, tatkala kita paham atas suatu hal, kadang itu menjadikan kita bangga, bahkan takabur, bahkan sombong atas apa yang kita miliki. Kita dikasih ilmu yang banyak, kita paham berbagai macam kitab, namun sayangnya tidak ada petunjuk dari Allah, tetap tambah jauh dari Allah. Yahkumu bihan nabiyuna, memutuskan biha dengan Taurat, dengan petunjuk dan nur, an-nabiyuna, para nabi-nabi. Jadi Bani Israel itu banyak nabi. Nabi siapa saja? Nabi Musa. Nabi siapa lagi? Nabi Harun. Nabi Zakaria. Nabi Yahya. Nabi Yusuf. Banyak nabi. Alladzina aslamu, dan para nabi ini termasuk orang-orang yang aslamu, yang berserah diri kepada Allah. Aslamu juga termasuk orang Islam. Jadi para nabi
mulai dari Nabi Adam sampai kanjeng Nabi Muhammad, semuanya adalah orang-orang Islam. Untuk apa hukuman itu? Untuk apa keputusan itu? Lilladzina hadu, untuk memutuskan terhadap orang-orang Yahudi. Ya. Warabbaniyuna, dan orang-orang rabbaniyun, orang-orang rabbi, orang-orang yang memiliki, mewarisi sifat-sifat ketuhanan. Murabbi, para guru-guru kita yang keilmuannya sangat dalam, itu dinamakan murabbi. Kalau di sini rabbaniyun, kumpulan orang-orang yang alim, yang mewarisi sifat-sifat ketuhanan. Wal ahbaru, dan para pendeta-pendeta, bimastufidu, dengan hudan, dengan nur, mereka menjaga min kitabillah, dari kitab-kitabnya Allah. Di sini adalah kitab Taurat. Jadi tugasnya para rabbaniyun dan para ahbaru itu tugasnya menjaga kitabnya Allah. Jangan sampai kitabnya Allah ini dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, kitab-kitabnya Allah ini diganti-ganti, termasuk orang yang melampaui batas, maka orang itu akan celaka. Fawailul lilladzina yaktubunal kitabah, fawailul lilladzina yaktubunal kitabah biaidihim, maka kecelakaan bagi orang-orang yang merubah dari kitab-kitabnya Allah biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Celaka. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka itulah para rabbaniyun dan para ahbaru, para orang-orang yang mewarisi sifat-sifat ketuhanan, dan para pendeta. Wa kanu alaihi syuhada, mereka semua atas kitab Taurat, atas hudan dan nur itu menjadi syuhada, menjadi saksi. Jangan sampai kitab-kitabnya Allah itu dirubah-rubah. Kalau dirubah-rubah, fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim, maka kecelakaan bagi orang-orang yang merubah, yang mengganti, yang membusak, terus mengganti kitab-kitabnya Allah dengan tangan-tangan mereka. Kecelakaan. Fala tahsaun nas, maka janganlah takut kepada manusia. Para rabbaniyun, para pendeta, maka kalian jangan pernah takut menyuarakan kebenaran. Jangan takut kepada siapapun, jangan takut kepada manusia. Wahsauni, maka takutlah kepadaku, kata Allah. Jangan sampai kitab-kitabnya Allah ini dirubah, sampai itu harus tanggung jawab, harus bisa menjaga. Makanya hafiz itu maknanya menjaga. Makanya hafiz itu dibagi 3: menjaga hafalannya, menjaga kepemahamannya, dan menjaga dalam melakukannya. Jadi kitabnya Allah termasuk Al-Quran. Kita sebagai orang muslim, kita harus menjaga Al-Quran. Jaga dengan hafalannya, jaga dengan kepemahamannya, jaga dengan kelakuan kita sehari-hari berpedoman kepada
Al-Quran. Itu namanya hafidh indallah. Kita harus bisa menjaga Al-Quran dengan hafalan kita, dengan kepemahaman kita, dan dengan perbuatan kita harus mencerminkan Al-Quran. Wala tastaru, dan janganlah menukar kalian, janganlah menjual kalian bi ayati, dengan ayat-ayatku, kata Allah, samanan qalila, dengan harga yang sedikit, dengan harga yang murah. Tak boleh ditukar ayat-ayatnya Allah ini dengan kepentingan duniawi. Jangan ditukar ayat-ayatnya Allah hanya kepentingan duniawi. Karena semua yang ada di bumi, semua yang ada di langit, semua yang ada di antara langit dan bumi, itu semua milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Punyanya Allah semua. Bahkan kalau hanya kepentingan dunia, hanya dengan harga yang murah, kita cukup melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, maka pahalanya, ganjarannya seperti lebih baik dari dunia beserta isinya. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar sebelum subuh itu lebih baik dari dunia beserta isinya. Makanya kita gak boleh menukar ayat-ayatnya Allah demi kepentingan duniawi. Jangan tukar ayat-ayatnya Allah demi kepentingan duniawi dengan harga yang murah. Maksudnya harga yang murah di sini, kita itu gak boleh menukar ayat-ayatnya Allah demi kepentingan politik yang busuk, gak boleh. Kalau demi kepentingan politik yang membangun, yang baik, dipersilakan. Tapi kalau pembusukan gak boleh. Dan juga thamanan qalila, dengan harga yang murah ini adalah cara atau proses untuk mendapatkan ilmu. Cara dan proses untuk mendapatkan ilmu dari Allah, harus kita pengabdian yang kita lakukan. Jangan dikit-dikit dinilai dengan uang. Wa man lam yakum, dan barang siapa memutuskan bima, dengan tidak menggunakan Taurat atau kitab suci anzalallah, yang Allah turunkan, faulaika humul kafirun, maka mereka itulah termasuk orang-orang yang kafir, yang menutup hatinya dari petunjuk Allah, sama jauh dengan Allah. Jadi kalau kita ingin memutuskan suatu hal, pedomannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi dan sunnah-sunnah Nabi. Kalau belum, kita melanjutkan dengan ijma dan qiyasnya, datang ke ulamanya untuk minta fatwanya, untuk minta petunjuk-petunjuknya terhadap permasalahan yang kita hadapi. Minta jalan keluar, sowan ke kiai, sowan kepada para ulama. Jangan memutuskan sendiri. Kalau kita tidak paham, kita harus bertanya pada ahlinya. Kalau kita tidak paham suatu hal, kita harus bertanya pada ahlinya.
Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah pada ahlinya jikalau kamu tidak mengetahui. Kita harus bertanya pada ahlinya. Tak boleh kita memutuskan sendiri. Makanya jangan jual ayat-ayatnya Allah demi kepentingan yang sesaat. Demi kepentingan dunia boleh kita menjual ayat-ayatnya Allah. Menjual-jual hukum-hukumnya Allah untuk kepentingan memperkaya diri sendiri itu nggak boleh. Ayat-ayatnya Allah diperjualbelikan untuk kepentingan politik yang busuk nggak boleh. Itu namanya termasuk faulaika humul kafirun. Maka mereka termasuk orang-orang yang kafir, menjual-jual ayat-ayatnya Allah agar dapat harta yang melimpah. Dijual ayat-ayatnya Allah untuk membodoh-bodohi umat, menjual ayat-ayatnya Allah untuk kepentingan sesaat, untuk kepentingan gemerlapnya dunia. Itu tidak boleh. Akan dimintai pertanggungjawaban besok di yaumil qiyamah. Tugasnya para rabbaniyun, tugasnya para ahbaru, para pendeta, para wali-walinya Allah. Kalau sekarang para ulama, ada para wali-walinya Allah, itu menjaga min kitabillah, dari kitab-kitabnya Allah. Di sini harus kita sebagai orang yang Islam, orang Muslim, kita itu harus menjaga kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini terjaga. Para ulama, para wali-walinya Allah tetap menjaga kitab Al-Quran dengan hafalan mereka, dengan kepemahaman mereka, dan juga dengan tingkah laku perbuatan mereka sehari-hari, semua mencerminkan Al-Quran. Wa katabna alaihim, dan ditetapkan, diwajibkan oleh Allah alaihim, atas mereka orang Yahudi, fiha, di dalam kitab Taurat itu terdapat anna nafsa bin nafsi, terdapat putusan-putusan, terdapat hukum-hukum kisos. Barang siapa membunuh satu jiwa bin nafsi, jadi harus dibunuh. Siapa yang membunuh harus dibunuh. Sudah terdapat, sudah termaktub di dalam kitab Taurat. Di dalam Islam sudah termaktub di dalam Al-Quran. Wal aina bil aini, mata harus dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung harus dibalas dengan hidung. Wal udhuna bil udhuni, kuping harus dibalas dengan kuping. Wasinna bis sinni, gigi dibalas dengan gigi. Wal juruha qisasun, dan setiap luka yang ada di dalam tubuh kita, qisasun, itu ada perhitungannya, ada pembalasannya. Jadi kalau kita membunuh, ya qisasnya harus dibunuh. Kalau ada orang dicongkel matanya, ya balasannya, qisasnya harus dicongkel juga matanya. Kalau ada orang menggunting, memotong hidungnya, maka qisasnya, hidungnya juga harus dipotong. Siapa yang memotong kupingnya, maka dia harus diqisas, harus dipotong juga kupingnya. Siapa yang menanggalkan giginya, dia juga harus ditanggalkan giginya. Wal juruhan, pokoknya yang ada luka,
ada kecacatan di dalam tubuh manusia yang disebabkan oleh seseorang, kisosun, itu ada kisosnya, harus dibalas dengan serupa. Namun faman tasaddaqa bihi, maka barang siapa tasaddaqa, memberikan dengan keikhlasan, bihi, dengan kisos itu, fahuwa kafaratul lahu, maka dia menjadi kafaratun, penebus, lahu, bagi pelaku kisos. Jadi misalkan dimaafkan oleh keluarga yang dibunuh, diikhlaskan, dimaafkan, fahuwa kafaratul lahu, maka dia menjadi pembebas dari hukuman kisos. Misalkan ada orang membunuh yang seharusnya kisosnya juga harus dibunuh, namun keluarganya, ahli warisnya mengikhlaskan, tasaddaqa bihi, mengikhlaskan, maka fahuwa kafaratul lahu, maka orang yang berbuat pembunuhan tadi kafaratul lahu, maka terbebas dari hukum kisos. Misalkan juga ada orang mencongkel matanya seseorang atau memukul sehingga cacat matanya seseorang, namun orang itu mengikhlaskan, maka dia terbebas dari kisos, dicongkel juga matanya atau dipukul juga matanya. Wa man lam yahkum, dan barang siapa tidak memutuskan bima, dengan Taurat, anzalallah, yang Allah turunkan, dengan kitab suci yang Allah turunkan, faulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim terhadap dirinya sendiri, juga zalim terhadap orang lain. Hukum itu harus ditegakkan, hukum itu harus ditegakkan seadil-adilnya. Siapa yang menegakkan? Hakim. An Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan dari Buraidah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, al-qudatu salasatun, hakim, pemutus itu dibagi tiga. Qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Dua hakim ini dimasukkan ke dalam neraka, dan satu hakim dimasukkan ke dalam surga. Diriwayatkan oleh siapa? Buraidah, bahwasanya Rasulullah SAW membagi bahwa hakim, pemutus sebuah perkara itu dikelompokkan menjadi tiga. Al-qudatu salasatun, hakim itu dibagi menjadi tiga. Qadiyani finnar wa qadi fil jannah. Ada dua hakim yang ditetapkan masuk ke dalam neraka, dan hanya ada satu hakim yang ditetapkan masuk ke dalam surga. Rajulun qada bi ghairil haqqi fa'alima fadzaka finnar. Rajulun qada bi ghairil haqqi fa'alima dzaka fadzaka finnar. Seseorang hakim, seseorang memutuskan
dengan bighairi haq, dengan tidak adil, dengan tidak benar, fa'alima, padahal dia itu mengetahui kebenaran, zaka, kebenaran itu, fadzaka finnar, maka hakim itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi kalau ada hakim memutuskan tidak adil, memutuskan tidak benar, padahal dia tahu akan kebenaran, maka dia ditetapkan masuk ke dalam neraka. Yang kedua, wal qadi la ya'lamu fa ahlaka hukukun nas fahuwa finnar. Hakim memutuskan dia tidak tahu akan kebenaran, fa ahlaka, maka dia menghancurkan hukun nas, kebenaran manusia, fahuwa fil jannah, maka dia ditetapkan, dimasukkan ke dalam neraka, finnar, fahuwa finnar, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, wa qadi qada bil haqqi fadzalika fil jannah. Seorang hakim memutuskan dengan benar atas kebenaran itu, fadzalika fil jannah, maka dia ditetapkan oleh Allah, dimasukkan ke dalam surga. An Buraidah anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala al-qudatu salasatun, bahwa hakim itu dikelompokkan, dibagi menjadi 3 kelompok. Qadiyani finnar, 2 hakim ditetapkan di dalam neraka, wa qadi fil jannah wal qadi fil jannah, dan 1 hakim ditetapkan di dalam surga. 2 hakim ini yang ditetapkan di dalam neraka, satu rajulun qadi bi ghairil haqqi fa'alima dzaka fadzaka finnar. Seseorang yang memutuskan tanpa kebenaran, padahal dia tahu akan kebenaran itu, fadzaka finnar, maka orang itu, hakim itu ditetapkan di dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, wa qadi la ya'lamu fa ahlaka hukukun nasi fa huwa finnar. Yang kedua, seorang hakim memutuskan
namun dia tidak tahu akan kebenaran, memutuskan salah. Sedangkan dia tidak tahu akan kebenarannya, fa'ahlaka, maka dia telah membuat kehancuran, hukukun nas, terhadap haknya manusia, fahuwa finnar, maka hakim yang seperti itu ditetapkan berada di dalam neraka. Dan yang ketiga, wa qada bil haqqi fadzalika fil jannah, dan seorang hakim memutuskan dengan sebenar-benarnya, fadzalika fil jannah, maka dia ditetapkan oleh Allah dimasukkan ke dalam surga. Jadi hakim itu dibagi di 3, namun yang 2 hakim dimasukkan ke dalam neraka dan yang 1 hakim dimasukkan ke dalam surga. Yang 2 hakim ini, yang pertama dia memutuskan dengan tanpa kebenaran, memutuskan dengan salah padahal dia tahu akan kebenaran, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Yang kedua, dia tidak tahu akan kebenaran, tapi dia memutuskan dengan salah. Karena ketidaktahuannya itu, dia juga berada di dalam neraka. Karena itu dia menghancurkan hak-haknya orang yang benar, hak-haknya manusia. Makanya dia dimasukkan ke dalam neraka. Namun apabila ada seorang hakim yang dia memutuskan dengan kebenaran, dengan sebenar-benarnya, maka hakim itu ditetapkan dimasukkan ke dalam surga. Jadi hakim itu harus ilmu, harus pinter, dan juga hakim itu harus juga mendapatkan petunjuk. Dengan cara apa? Dengan cara mendekatkan diri kita kepada Allah dan kitab suci sebagai pedoman dalam memutuskan. Maksudnya di sini, jadilah apapun kalian, namun jangan sampai kitab suci, Taurat bagi Bani Israel, Injil bagi Nasrani, Al-Quran bagi orang Islam, jangan sampai dibuang dari dalam dada kita. Harus kitab suci itu harus dibuat pedoman dalam kehidupan kita. Jadi jangan dibuang kitab suci itu. Dijaga kitab suci itu, kemurniannya dijaga, pahamnya dijaga, perbuatan kita sehari-hari harus mencerminkan kitab suci Al-Quran bagi kita umat Islam, harus dijaga. Jangan sampai kitab suci kita hilang dari dalam dada kita. Makanya mau jadi apapun silakan, asalkan jangan membuang kitab suci dari dalam dada kita. Jangan membuang kebenaran, suara hati, suara Tuhan yang ada di dalam dada kita. Jadilah hakim, namun jadilah hakim yang bertakwa. Jadilah polisi yang bertakwa. Jadilah pengacara yang bertakwa. Jadilah PNS yang bertakwa. Jadi apapun kalian, jadilah orang yang bertakwa, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah
dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, yang termaktub, yang tertulis di dalam kitab Al-Quran. Itulah jadi pedoman kita. Al-Quran inilah akan jadi pedoman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Quran inilah jadi imam kita, petunjuk kita, nur kita dalam kita berbuat, berkelakuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kiai yang bertakwa. Jadilah polisi yang bertakwa. Jadilah dokter yang bertakwa. Jadilah pengacara yang bertakwa. Jadilah tentara yang bertakwa. Jadilah PNS yang bertakwa. Jadilah pedagang yang bertakwa. Jadilah petani yang bertakwa. Jadi apapun kalian bertakwa, karena hanya dengan bertakwa itu maka derajat kita di sisi Allah sangat dekat, diangkat oleh Allah derajatnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang tertinggi derajatnya di sisi Allah yaitu yang terbaik takwanya. Orang yang bertakwa ini faiz. Orang yang bertakwa ini beruntung. Taqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka keberuntungan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kalian bertakwa maka akan beruntung. Kalau kalian bertakwa maka akan dimenangkan oleh Allah. Jadi apapun kalian, jadilah orang yang bertakwa. Mau jadi polisi kek, mau jadi pengacara kek, mau jadi PNS kek, mau jadi dokter kek, mau jadi kiai kek, bertakwa. Karena dengan bertakwa ini maka kita akan dimenangkan oleh Allah. Maka dengan bertakwa ini maka hidup kita akan diberuntungkan oleh Allah. Jangan buang pedoman kita, yaitu kitab suci Al-Quran. Minimal kita setiap hari, minimal kita mengaji satu ayat, satu lembar, satu cermin kitab Al-Quran. Jangan kita muliakan Al-Quran terus kita taruh Al-Quran di atas lemari kita, tinggi lagi sampai banyak debunya ya. Dibaca Al-Quran itu, karena Al-Quran petunjuk dari Allah, karena Al-Quran adalah nur dari Allah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan petunjuk dari Allah, kita ingin mendapatkan nur dari Allah, sering-seringlah membaca Al-Quran. Jagalah hafalannya, jagalah kepemahamannya, jagalah tingkah laku kita dengan Al-Quran. Syaratnya kalau kita ingin mendapatkan hudan dari Allah, mendapatkan nur dari Allah, sering-seringlah kita membaca Al-Quran. Syaratnya apa? Sering-seringlah kita membaca Al-Quran, karena di dalam Al-Quran itu ada petunjuk dari Allah. Di dalam Al-Quran itu ada nur, cahaya dari Allah. Syaratnya kita kalau sudah mendapatkan nur, kita sudah mendapatkan hudan dari Allah, maka jelas siratal mustaqimnya jelas, nikmat-nikmat yang akan kita lalui kita dapatkan juga jelas. Yang pasti kita termasuk orang-orang yang dimenangkan oleh Allah, diberi petunjuk ke jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya para nabi, para wali, para sholihin yang penuh dengan kenikmatan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu terasa nikmat karena kita mendapatkan hudan dan nur dari Allah. Barokahnya kitab Al-Quran. Sakit kita, kalau kita mendapatkan hudan dan nur dari Allah, sakit kita akan menjadi nikmat. Ujian-ujian kita yang perlu dengan kesabaran, perlu kita lakukan dengan sabar,
kalau kita mendapatkan hudan dan nur dari Allah, maka sakit kita, ujian-ujian kita, itulah kenikmatan yang datangnya dari Allah. Nikmat. Sampai diuji dengan sakitnya nih nikmat, karena sakitnya sampai itu akan menggugurkan dosa. Rezekinya enggak lancar, ujian buat kalian. Kalau kita dibarengi dengan hudan dan nurnya Allah, kesulitan kita akan menjadi nikmat. Makanya sering-seringlah membaca Al-Quran, sering-seringlah mengaji Al-Quran, minimal 1 lembar 1 hari ya. 1 lembar satu hari, minimal 2 lembar lah 1 hari. Jadi setiap kita selesai sholat, kita membaca Al-Quran 2 lembar setiap hari. Setiap kita selesai sholat fardu 2 lembar. Kalau 5 kali kita sholat fardu, berarti kita membaca Al-Quran 10 lembar. Sedangkan 10 lembar itu adalah satu juz. Jadi kita 1 hari satu juz. Kalau 1 bulan, berarti kita telah menghatamkan Al-Quran. Dengan cara inilah kita akan mendapatkan hudan dan nur dari Allah. Barokahnya kita membaca Al-Quran. Kalau kita sudah mendawamkan, mengistiqomahkan membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan hudan dan nur dari Allah. Setiap kita mempunyai permasalahan, pasti Allah akan memberi petunjuk dan nurnya, cahayanya, sehingga kita mudah keluar dari permasalahan kita. Sampai kesulitan apa aja, yang penting dekatlah dengan Al-Quran. Dekatlah dengan Al-Quran, dekatlah dengan orang yang mengajarkan Al-Quran, dekatlah dengan tempat yang terdapat pengajian, kajian Al-Quran. Di mana itu? Di pondok pesantren. Dekatkan anak-anak kita besok, dekatkan diri kita dulu terhadap Al-Quran. Yang kedua, dekatkan dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan yang ketiga, dekatkan anak-anak kita besok, diri kita juga, dengan tempat yang ada kajiannya Al-Quran. Jadi ada 3. Dekatkan diri kita dan anak-anak kita dan keluarga kita dengan Al-Quran. Dekatkan diri kita, anak-anak kita dan keluarga kita dengan orang yang mengajarkan Al-Quran. Dan dekatkan diri kita dan anak kita dan keluarga kita dengan tempat yang mengadakan kajian Al-Quran. Tidak ada lain, tidak ada bukan, itulah pondok pesantren, itulah amalnya. Diamal. Dan 3-tiganya akan kita dapatkan, karena sebaik-baiknya kita adalah yang mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya umatnya Kanjeng Nabi Muhammad yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya dan mengamalkannya. Semoga kita mendapatkan barokahnya Al-Quran, sehingga kita mendapatkan hudan dan nur dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan
yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.